Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hamzah Walid Aziz dengan kelompok kita kelompok apa sih? Ulang 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 ulang. Udah gak usah pakai kelompok. Langsung aja. Bilang kelompok kami melakukan Ulang 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 ulang. presentasi gitu. Terus sebutin anggota kelompoknya. Iya, Ulang ulang. Ya, Om. kita ya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Walid Aziz akan mempresentasikan tugas kami untuk membuat data modeling. Di sini kelompok saya ada Ahmad Alvin Saputra, ada Bagus Cahaya Nugraha, dan Niko Adriansyah. Di sini kita pertama mengimport dulu menggunakan import Pandas. Kemudian ada pakai Matplotlib, import Seaborn, dan import NumPy. Selanjutnya, tuh, gitu. Di sini kemudian menyusun data berdasarkan data yang sudah di cleansing. Saya akan membagi 3 fitur untuk pemodelan. Yang pertama, PX height, PX width, dan RAM. Pada target model yang digunakan adalah data price range. Ini kemudian codingannya. Setelah menyusun data, kita membagi data menjadi data train dan data test. Di sini codingannya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya kita akan membuat objek linear regresi menggunakan linreg sama dengan linear regression, dan training model data yang sudah di-split menggunakan linreg fit, xtrain, dan ytrain. Kemudian mendefinisikan nilai koefisien atau slope dan nilai intercept. Nilai slope itu merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi atau sumbangan yang diberikan suatu variabel X terhadap Y. Nilai intercept adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X sama dengan 0. Sini menggunakan print, linreg curve, dan print linreg intercept. Kemudian membuat prediksi pada data. Yang pertama membuat model metrik evaluasinya dengan model 1. Model 1 sama dengan linear regression, kemudian model 1 dot fit, masukkan kembali X-train dan Y-train, kemudian Y-red 1 untuk memprediksi, dan sama dengan model 1 predik X-test. Kemudian berlanjut ke model kedua, sama seperti model 1 tadi, yang hanya membedakan hanyalah di sini dia memakai variabel model 2. Kemudian membandingkan kedua model pada matriks evaluasi menggunakan if R2 1 lebih besar dari R2 2 and my 1 lebih kecil dari my 2. Dan apabila model 1 lebih baik, maka final model sama dengan model 1. Dan jika hasil sebaliknya, maka hasilnya akan final model sama dengan model 2. Ya, yang selanjutnya membuat modeling data. Metrik evaluasi model R square atau R2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar model yang dihasilkan. Semakin tinggi hasil nilai R2, maka semakin baik model yang dihasilkan. Mean squared error. Sorry, Di tadi bawah. sampai ini ya. Nah,
Mean squared error atau MSE digunakan untuk mengukur kesalahan kuadrat rata-rata dari prediksi untuk setiap poin. MSE menghitung selisih kuadrat antara prediksi dan target, kemudian merata-rata nilai itu. Semakin tinggi nilai, semakin buruk modelnya, dan nilai MSE tidak pernah negatif. Mean absolute error atau MAE adalah suatu mode yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan. Tujuan dari MAE adalah untuk menunjukkan rata-rata kesalahan atau error absolut antara hasil prediksi dengan nilai real. Semakin kecil nilai MAE, semakin baik model tersebut dan dalam melakukan prediksi. Nah, ini membuat prediksi pada dataset yaitu y_pred sama dengan final underscore model dot predict dalam kurung x dot underscore test. Nah, ini menghitung r square r2 sama dengan r2 underscore score dalam kurung y underscore test, y underscore prime. Menghitung MSE yaitu MSE sama dengan mean square underscore error dalam kurung y underscore test, y underscore prime. Nah, ini yang terakhir menghitung MAE sama dengan mean absolute error di dalam kurung y underscore test, y underscore prime. Di sini ada codingannya print untuk menampilkan r square, menampilkan MSE, dan menampilkan MAE. Lanjut, akurasi model score model pada data testing. Dan ini menggunakan kode lin underscore rect dot score dalam kurung x underscore test, y underscore test. Dan yang selanjutnya visualisasi menggunakan filter. Pada visualisasi data di bawah ini ditentukan bahwa range data asli terdiri dari 0 sampai 3 dan prediksi terdiri dari 0 sampai 4. Pada bagian 0,0, 0.0 hingga 1 prediksi harga dari 0 mencapai sekitar kurang dari 2. Bahkan dari 2.0 ke 3.0 prediksi harga lebih besar sama dengan 1.5 hingga mencapai 4. Dan ini kodenya plt.scatter dalam kurung y underscore test, y underscore pred. plt.xlabel dalam kurung data asli. plt.ylabel dalam kurung prediksi. Dan ini cara melihatnya itu plt.show. Dan ini datanya, data asli dan prediksi. Ya, tutup ya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gue tadi